Tabi'in adalah para penerus sahabat yang tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, namun mendapatkan ilmu dari para sahabat yang masih hidup. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi, umat Islam memasuki masa yang penuh dengan dinamika. Generasi pertama umat Islam yaitu para sahabat yang memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Namun setelah generasi sahabat muncullah generasi berikutnya yang dikenal dengan nama tabi'in. Mereka menjadi pelanjut dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjadi warisan Nabi. Tabi'in itu sendiri secara harfiah berarti orang-orang yang mengikuti atau yang datang setelah mereka. Mereka adalah generasi yang hidup setelah masa para sahabat Nabi, yakni mereka yang bertemu dengan para sahabat dan mendapatkan ilmu dari mereka, tetapi tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Generasi tabi'in dianggap sebagai salah satu generasi terbaik umat Islam, karena mereka adalah penghubung langsung antara sahabat Nabi dan umat Islam. Masa depan perjuangan mereka dalam menjaga warisan Nabi Muhammad SAW sangat berharga dan tak ternilai bagi sejarah Islam. Tabi'in adalah generasi penting dalam sejarah Islam yang memegang peran vital dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Mereka menjadi teladan dalam hal pengetahuan agama, ibadah, dan keadilan sosial dengan pengajaran yang mereka berikan. Tabi'in memastikan bahwa warisan Nabi Muhammad SAW tetap hidup dalam hati dan pikiran umat Islam hingga saat ini. Sahabat Muslim yang beriman, dan bagaimana karakteristik daripada tabi'in? Tabi'in dikenal karena mereka memiliki semangat yang tinggi untuk melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti teladan para sahabat. Banyak di antara mereka yang sangat memperhatikan ilmu agama, menjalani kehidupan yang soleh, dan mendalami ajaran-ajaran Islam secara mendalam. Mereka juga terkenal dengan kedalaman pemahaman agama serta keteguhan dalam menjaga sunnah Nabi, sehingga begitu besarnya peran tabi'in dalam penyebaran agama Islam. Pembagian tabi'in. Tabi'in dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan kedekatan mereka dengan generasi sahabat. Yang pertama yaitu tabi'ut tabi'in, yaitu generasi setelah tabi'in yang bertemu dengan mereka tetapi tidak bertemu dengan sahabat. Yang kedua, tabi'in kibar atau senior, mereka yang bertemu dengan sahabat dalam jumlah banyak dan memiliki pemahaman agama yang mendalam. Yang ketiga yaitu tabi'in sigor atau junior, yaitu mereka yang hanya bertemu sedikit sahabat dan lebih banyak belajar dari tabi'in senior. Perkembangan ilmu keislaman pada masa tabi'in. Perkembangan ilmu hadis. Hadis mulai dikodifikasi secara sistematis untuk menghindari pemalsuan. Munculnya ilmu sanad atau rantai perawi untuk memastikan keaslian hadis. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri menjadi perintis dalam pembukuan hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis mulai dikumpulkan oleh para ulama dalam bentuk tertulis, yang menjadi dasar bagi penyusun kitab-kitab hadis di periode berikutnya. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu tafsir. Tafsir berkembang dengan menggunakan metode tafsir bin Mansur berdasarkan riwayat sahabat dan tafsir bin Rayyi berdasarkan ijtihad. Ulama terkenal dalam bidang tafsir pada masa ini adalah Mujahid bin Jabr, Atta bin Abi Robah, dan Ikrimah atau mantan budak Ibnu Abbas. Tafsir mulai ditulis dalam bentuk buku untuk menjaga keaslian pemahaman Al-Quran. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu fikih. Fikih berkembang menjadi ilmu yang lebih sistematis dengan munculnya 2 pendekatan utama, yaitu ahlu hadis dan ahlu rayyi. Ahlu hadis yaitu mengutamakan hadis dan tradisi Nabi, sedangkan ahlu rayyi mengutamakan akal dan kias dalam memahami hukum Islam. Munculnya ulama fikih yang menjadi cikal bakal mazhab fikih seperti Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi dan Imam Malik bin Anas dari mazhab Maliki. Selanjutnya yaitu perkembangan politik dan ekspansi Islam. Masa tabi'in bertepatan dengan pemerintahan Bani Umayyah.
yang berlangsung dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Beberapa peristiwa politik penting pada masa ini yaitu: yang pertama, pemerintahan Bani Umayyah. Khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan dari tahun 661 hingga 680 Masehi. Kekuasaan Umayyah meluas hingga Spanyol, India, dan Asia Tengah. Munculnya dinasti sebagai sistem pemerintahan Islam menggantikan konsep khilafah yang sebelumnya bersifat lebih demokratis. Yang kedua yaitu perkembangan wilayah Islam. Dari Afrika Utara ditaklukkan oleh Jenderal Uqbah bin Nafi' dan Islam menyebar di wilayah Maghrib. Spanyol Andalusia ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Asia Tengah, Islam berkembang di wilayah Persia dan Turkistan. Kemudian yang ketiga yaitu konflik politik dan munculnya kelompok-kelompok Islam. Dari Syiah, kelompok yang mendukung keturunan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam. Secara Khawarij, kelompok yang keluar dari barisan Ali dan menentang Bani Umayyah. Sedangkan Murji'ah yaitu kelompok yang berusaha netral dalam konflik politik. Munculnya pemberontakan seperti Abdullah bin Zubair yang menentang kekuasaan Bani Umayyah. Para tabi'in tidak mengenal Nabi Muhammad SAW secara langsung, tapi mereka menimba ilmu dari sahabat-sahabat Nabi. Mereka tidak hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, namun akhlak mereka sangat mulia. Mereka juga berperan besar dalam perkembangan, peradaban, dan kejayaan Islam. Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh penting pada generasi tabi'in yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid yang menciptakan masa keemasan Islam, Ibnu Sina yang sangat berjasa dalam bidang kedokteran, Abu Nuwas sang penyair terkenal, Ibnu Battuta sang pengembara muslim yang telah mengelilingi dunia, Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, Imam Syafi'i sang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sang pemimpin para wali, dan masih banyak lagi. Pada masa ini, ilmu hadis, tafsir, fikih, dan akhlak mulai disusun lebih sistematis. Para tabi'in menghafal ribuan hadis dari sahabat. Mereka mengajarkan kepada murid-murid mereka yang kelak menjadi imam-imam besar. Mereka juga mengajarkan bahwa Islam bukan sekedar hukum, tapi jalan hidup seperti zuhud, tawaduk, takwa, dan keadilan. Zaman ujian seperti politik dan fitnah. Di tengah upaya menjaga ilmu, para tabi'in juga menghadapi guncangan politik. Setelah perpecahan umat pada masa sahabat, banyak kekacauan politik melanda. Ada yang memilih menjauh dari kekuasaan dan fokus pada ibadah, seperti Hasan al-Basri. Ada pula yang tetap bersikap tegas terhadap kezaliman, seperti Sa'id bin Jubair, yang akhirnya dihukum mati oleh Hajjaj bin Yusuf. Meski begitu, mereka tetap menyebarkan ilmu dan membina umat. Para tabi'in bukan hanya menyebarkan ilmu, tetapi juga menjaga ajaran Islam secara utuh. Mereka mengajarkan pentingnya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Mereka juga memastikan bahwa ilmu yang mereka terima dari para sahabat disampaikan secara akurat kepada generasi berikutnya melalui sanad atau rantai perawi yang terpercaya. Karena peran mereka inilah, kita hari ini masih bisa mempelajari hadis-hadis, memahami ajaran Islam dengan benar, dan menerapkan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Penyebaran Islam pada masa mereka dilakukan bukan dengan paksaan atau kekerasan, melainkan melalui pendidikan, dakwah, dan teladan yang baik. Apa yang kita pelajari hari ini tentang Islam tidak lepas dari usaha para tabi'in dalam menjaga dan menyebarkan ilmu agama secara benar dan bertanggung jawab.